Tapi ketika Hmm. dia nonton gadget, terbentuk hubungan yang justru tidak kita inginkan. Oh. Jadi istilahnya terbentuk jalan dari sebuah kota ke jurang. Kita nggak pengen dong anak kita pergi ke Ya, jurang ya, gitu. ya, Kita ya. pengennya perginya ke pantai. Halo, selamat datang di YouTube Tante Mobi. Seperti yang kita tahu, sekarang media banyak sekali bentuknya. Ada TV, internet, digital media, sosial media, video games, dan lain-lain. Pastinya anak sekarang, apalagi di masa pandemi ini, tidak bisa lepas dari gadget. Kali ini saya mau undang Dr. Putu Ayu Widya Eka Putri, Master in Cognitive Neuroscience, untuk membahas pengaruh media pada anak. Halo dok, apa kabar? Halo Tante, kabar baik. Gimana di sana di Jakarta? Iya nih, baru aja buka puasa. Di sana sekarang jam berapa? Jam 2 siang, jadi pas lagi terang-terangnya banget di sini. Oh iya tuh, masih terang ya, di sini udah gelap. Iya, tapi emang sekarang di Swedia udah cukup terang. Terangnya itu udah makin mendekati summer atau mendekati musim panas. Jadi sekarang jam 7, jam 8 malam pun masih terang banget. Oh iya, oke. Aku nih mau ngajakin ngobrol-ngobrol. Jadi kan sekarang lagi pandemi. Nah, lagi pandemi gini tuh anak-anak kan pasti makin lengket nih sama gadget dengan berbagai macam tontonan dan games di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya umur berapa sih anak itu boleh mulai mengkonsumsi tontonan di berbagai macam media itu jika menurut perkembangan otak anak? Oke, jadi memang sekarang kita kayaknya nggak bisa hidup tanpa gadget ya, tanpa screen time atau tanpa layar. Orang tuanya aja sangat sering menggunakan gadget, apalagi anak-anak kan dia bisa meniru. Nah, tapi karena yang namanya anak-anak itu berbeda dengan dewasa, otaknya itu lagi mulai berkembang, seharusnya dia lebih banyak bermain atau beraktivitas selain gadget. Makanya ada yang namanya pembatasan waktu atau rekomendasi pembatasan waktu dari penggunaan gadget ini. Dimulai dari usia misalnya di bawah 18 bulan, itu sebenarnya anak sebaiknya sama sekali nggak menggunakan gadget. Karena di bawah 18 bulan itu kan kalau dari perkembangan otak, dia harusnya mematangkan fungsi sensorisnya, dan fungsi sensoris itu kan berasal dari lingkungan, nggak dari gadget. Jadi mematangkan fungsi motoriknya juga. Jadi kalau di bawah 18 bulan itu sebaiknya sama sekali tidak menggunakan gadget. Kecuali, nah ada pengecualiannya nih, interaksi langsung seperti video call itu masih diperbolehkan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ada beberapa orang yang tinggal jauh, kayak saya misalnya itu terbantu dengan video call misalnya untuk komunikasi dengan kakek neneknya. Tapi hanya video call saja, karena kenapa sih video call itu masih diperbolehkan? Karena interaksinya masih dua arah. Jadi bukan anak nonton saja, tapi ada timbal balik ketika misalnya dia nanya, halo nenek itu apa? Terus neneknya juga menjawab. Jadi interaksi itu tetap ada. Ya. Nah iya, nah semakin nanti usia 18 bulan ke atas, misalnya nih 18 bulan sampai usia 2 tahun mulai bisa diberikan, tapi itu sangat limited sekali, dalam artian sangat dibatasi dan tidak boleh solo use. Solo use itu artinya, oh ini gadget anaknya silakan nonton, mama masak dulu ya. Nah sebaiknya itu tidak seperti itu, tapi pendampingan. Terus nanti usia 2-5 tahun itu dibatasi 1 jam saja per hari. Itu 2-5 tahun. Sampai 6 tahun ke atas, itu tergantung dari anaknya. Apakah ada tanda-tanda nggak kalau misalnya dia mengalami gangguan akibat penggunaan gadget gitu. Jadi berbeda usia itu berbeda batasannya. Kalau sekolah tuh dihitung nggak jamnya? Apa beda? Nggak termasuk? Nah, sekolah itu dia bentuknya seperti video call kan sebenarnya. Jadi ada interaksi dua arah. Dan sampai saat ini sih belum ada laporan anak kecanduan ini ya sekolah online. Ya belum ada, karena pembatasan ini kan dibuat selain karena perkembangan untuk perkembangan anak, juga takutnya nanti kita akan membahas juga ya terkait dengan kecanduan gadget. Nah tapi kayaknya sampai sekarang belum ada laporan kalau anak kecanduan yaitu sekolah dengan gadget, sekolah online, karena itu sebenarnya interaksinya dua arah, jadi nggak apa-apa. Apalagi ini kan kondisinya tidak ideal ya Tante ya. Jadi mau nggak mau kita terpaksa menggunakan dalam kondisi yang tidak kita inginkan gitulah kurang lebih. Oke. Nah, apa yang terjadi pada otak pada saat anak itu nonton atau main game atau mereka main sosial media gitu, maksudnya menggunakan gadget? Kan seperti tadi yang udah dibilang di depan kan,
bahwa biasanya otak itu kan membentuk hubungan antar sinaps itu dengan bergerak dan bermain gitu kan, Ya, betul. berlatih sensori dan motoriknya. Nah, kalau waktu bermainnya itu dipakai untuk main game, nonton gitu, itu apa yang terjadi gitu? Oke. Jadi sebenarnya pembentukan sinaps atau koneksi di otak itu terbentuk nggak hanya ketika kita bergerak saja, tapi ketika kita melihat atau ada pengalaman-pengalaman dalam hidup itu akan terbentuk juga tuh koneksinya. Termasuk ketika si anak bermain atau melihat gadget itu juga terbentuk sinaps. Ya. Tapi jalur yang terbentuk itu jalur yang sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi pengalaman-pengalaman hidup ini termasuk dia bergerak, termasuk dia bermain, termasuk dia menonton gadget, itu kita ibaratkan seperti membangun jalan tol antara dua kota, gitu. Nah, jadi ada jalan untuk penghubung antara A dan B, nah gitu. Ketika dia bergerak, penghubungnya bagus tuh, tapi ketika dia nonton gadget, terbentuk hubungan yang justru tidak kita inginkan. Jadi istilahnya terbentuk jalan dari sebuah kota ke jurang. Kita nggak pengen dong anak kita pergi ke jurang, gitu. Kita pengennya perginya ke pantai. Nah, semakin si anak itu menonton gadget, hubungan antara dua sinaps ini tuh akan semakin kuat. Jembatan yang terbentuk antara satu kota dengan jurang semakin kuat. Padahal kita nggak pengen kan terbentuknya itu ke jurang, pengennya ke pantai dong, yang bagus gitu ya. Atau kalau terbentuknya tuh ke suatu hal yang banyak. Karena kalau seandainya gadget, itu stimulusnya hanya satu atau dua saja, hanya suara dan gambar gadget saja. Sedangkan kalau anak beraktivitas bergerak, bermain, itu jalan yang terbentuk banyak sekali. Nggak hanya antara dua kota saja, tapi bisa banyak kota. Jadi berkembangnya jauh lebih besar. Karena ketika anak bermain, dia bergerak, tangannya bergerak, itu udah koneksi baru. Kakinya bergerak, koneksi baru. Menjaga keseimbangan, koneksi baru. Ketika dia jatuh, bunyi gedebuk, terus ternyata jatuh ada bunyi gedebuk, itu koneksi baru. Kan banyak banget. Nah, tapi kalau misalnya dia nonton gadget, cenderung monoton, cenderung itu-itu saja, walaupun kita memvariasikan tayangan gadget banyak suaranya, banyak ini ya, tetap itu jauh lebih sedikit dibandingkan stimulus ketika dia bermain. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama membentuk koneksi, tapi koneksi yang terbentuk ketika kita memberikan gadget kepada anak itu adalah koneksi yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Iya. Nah, sekarang nih kan ibu-ibu kan pada sibuk ya, apalagi pandemi ini kan banyak yang nggak berani, yang mbaknya pulang terus nggak berani ambil mbak baru. Akhirnya kan mereka juga sibuk di rumah gitu. Nah, terus anak ini kan kadang suka, yaudah deh nih kayak tadi yang dibilang nonton aja gitu. Sementara mama mau masak atau mama mau ngapain gitu. Karena kita butuh waktu juga untuk melakukan sesuatu gitu kan ya. Nah, apa efeknya penggunaan gadget yang tidak diawasi gitu? Oke. Jadi penggunaan gadget yang tidak diawasi, pertama anaknya tuh bisa bablas nonton. Kenapa bisa bablas nonton? Karena ketika dia menonton, itu sebenarnya akan terbentuk atau diproduksi hormon-hormon yang membuat senang atau hormon dopamin tuh, senang tuh. Jadi anaknya akan merasa sangat senang, otomatis dopamin itu juga membuat koneksi otaknya semakin kuat gitu ya. Semakin kuat tapi ke jurang itu tadi gitu ya. Jadi dia akan semakin senang tuh nonton, semakin senang nonton. Tanpa sadar yang awalnya kita memberikan waktu 30 menit karena nagih, si anak tuh nggak mau diberhentikan di waktu 30 menit. Jadinya makin lama dan tanpa sadar ternyata dia udah 3 jam loh main gitu. Dia udah 3 jam main gadget, maksudnya dia udah 3 jam main gadget tanpa kita sadari, yang harusnya waktu 3 jam itu dia gunakan untuk bergerak gitu. Jadi waktu yang seharusnya dia gunakan untuk yang lain jadi nggak lain. Itu kalau seandainya tanpa pendampingan. Bedakan dengan pendampingan, kalau dia ada pendampingannya, kita bisa ajak anaknya komunikasi juga. Misal kita nonton sebuah tayangan, terus kita lihat, wah besar ya kak mobilnya, itu mobilnya kayak yang ada di rumah, atau kita pernah lihat nggak ini di mana di jalan. Jadi ada interaksi juga dengan ibunya, lebih kaya lagi. Nanti udah mendekati waktu 30 menit, kita bisa tuh pelan-pelan ke anaknya yang kayak, wah gimana kalau kita ganti permainan, ini udah membosankan. Jadi kita punya 1001 cara untuk memberhentikan itu. Jadi karena dari awal kita udah komunikasi terus dengan anaknya, jadi anaknya pun
tidak berada di dunia lain gitu loh, tidak Ya, ya. dia dengan layar saja. Jadi lebih gampang kita mengajak dia berhenti gitu. Jadi bukannya yang nggak boleh sama sekali ya, nggak mungkin Ya. kita hidup di dunia digital kayak gini, nggak mungkin banget anak itu tidak Tapi harus ada menggunakan gadget. aturannya gitu lah ya. Nah iya, harus ada aturan, batasan sebenarnya dan pendampingan. Ya. Jadi pada kesempatan ini aku pengen bahas lebih lanjut mengenai pengaruh media pada agresivitas anak, kekerasan anak gitu kan. Apakah anak itu jadi lebih agresif gitu? Ada pengaruhnya nggak sih antara penggunaan media sama agresivitas anak ini? Oke, agresivitas berarti dalam artian dia agak sulit mengontrol emosi ya. Ya. Jadi si anak itu sejak awal tanpa gadget pun sebenarnya dia udah agak susah mengontrol emosi karena dia masih anak kecil gitu. Tapi dengan penggunaan gadget ada waktu-waktu yang tanda kutip hilang di anak, seperti tadi bersosialisasi yang harusnya 3 jam dia main dan bersosialisasi malah dipakai untuk nonton gadget yang tidak ada interaksi. Jadi dia akan semakin sulit untuk mengontrol emosi. Nah di sini sebenarnya udah banyak berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kalau anak-anak yang menggunakan gadget berlebihan itu memang agak susah mengontrol emosinya. Ada seorang profesor neurologi, dia juga seorang dokter, dia mengungkapkan istilah screen dependency disorder namanya. Jadi anaknya itu ketergantungan dengan gadget dan salah satu gejalanya adalah dia tidak mampu mengendalikan emosi. Jadi beda tuh antara anak yang baik-baik saja tantrumnya dengan anak yang ketergantungan banget sama gadget, itu tantrumnya jauh lebih besar. Dua-dua anak ini memang tantrum gitu ya. Anak itu memang sewajarnya tantrum, tapi kalau yang menggunakan gadget ini tantrumnya tuh lebih besar. Dan tantrumnya itu tidak selalu berkaitan dengan penggunaan gadget, dalam artian nggak selalu ketika anaknya itu, oke, kita nggak boleh main gadget ya, kemudian dia tantrum, enggak. Tapi misal ketika dia makan, terus makanannya dia nggak suka, dia ngamuk. Ketika mau tidur, dia ngamuk. Pokoknya ngamuk aja gitu ya. Nah ini sebenarnya terjelaskan ketika dilihat ke dalam otaknya. Jadi ini benar-benar scientific caranya. Jadi mereka mengambil foto lah, gampangnya foto otak dari anak-anak itu terlihat bahwa otak-otak yang mengatur emosi, bagian otak yang mengatur emosi itu memang sedikit berbeda dibandingkan anak-anak lain yang tidak menggunakan gadget secara berlebihan gitu. Jadi itulah muncullah emosi yang tidak terkendali pada anak, dan ini sebenarnya mungkin para parents, orang tua di sini juga bisa lihat ya. Perbedaannya coba dirasakan anak yang sejam gitu ya nonton tayangan setiap hari, terus minggu depannya jangan diberikan gadget sama sekali. Jadi istilahnya mungkin detox gadget ya. Sebenarnya nggak harus detox sih istilahnya, tapi pokoknya dibatasi, atau kalau bisa jangan sama sekali, tapi dia ajak keluar. Apalagi semoga sekarang udah lebih gampang ya. Dan mungkin nanti ada lebaran, mungkin momen itu bisa dimanfaatkan dengan jalan-jalan kampung halaman tuh kan banyak hal tuh yang bisa dieksplor. Emosi anak itu terasa banget lebih tenang. Karena saya juga mengalami pribadi, pernah anak sakit di rumah, ya itu tadi, namanya orang tua kan ada batasnya juga stres, akhirnya kita lari ke gadget, ya ampun ternyata anaknya makin brutal, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, sampai akhirnya oke, ini kayaknya udah berlebihan deh ini gadgetnya. Saya sadar ini pasti mungkin ada kaitannya sama gadget karena nggak sesuai, dan akhirnya kita hentikan, dan benar anaknya itu jadi lebih tenang gitu. Jadi ini tanpa disadari efeknya itu instan berkaitan gitu ya? Nah, ini yang menarik lagi, otak anak dengan otak dewasa itu kan berbeda, istilahnya plastisitas. Jadi otak anak itu dia gampang berubah ketika apalagi usianya di bawah 5 tahun. Jadi efeknya itu akan cepat. Beda halnya ketika kita berbicara orang-orang yang kecanduan gadget tapi pada remaja, wah itu udah lebih susah tuh ditangani. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau para orang tua yang merasa bersalah, siapa tahu ada yang orang tua yang merasa bersalah di sini ya dengan mendengar ini, aduh kayaknya saya salah deh kasih gadget. Oke, kita terima rasa bersalah itu, tapi jangan berlarut-larut. Ayo segera berubah karena bisa dengan cepat berubah anaknya gitu. Oh iya. Nah, apa sih penyebabnya anak ini jadi agresif gitu? Kalau dia dengan banyak nonton itu penyebab utamanya itu apa? Oke, yang bikin kenapa sih anak jadi agresif sekali? Nah, itu tadi kan dibahas tentang pembentukan koneksi di otak itu. Nah, itu kan terbentuk dopamin ya.
terbentuk dopamin itu adalah hormon yang membuat seorang itu bahagia gitu ya. Nah, jadinya akan terbentuk seolah-olah kayak gini, oh supaya aku bahagia, aku harus nonton gadget. Itu pola itu akan terbentuk di anak gitu, karena koneksi kebahagiaan yang anak tahu adalah gadget. Sama seperti kalau kita tanda kutip kecanduan olahraga, pasti ketika kita nggak olahraga kita jadinya lemah, lesu, terus capek gitu. Nah, ketika anak itu kecanduan gadget, ketika dia nggak dapet gadget, level dopaminnya itu akan turun. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan gadget sekalipun, misalnya dia kecewa, dia sedih, dia akan lebih mudah marah karena level dopaminnya itu udah rendah banget gitu. Jadi itu salah satu pemicunya, dan ada berbagai mekanisme lainnya yang lebih kompleks gitu ya. Nah, itu yang terus terjadi pada anak sehingga dia agak sulit mengontrol emosi. Sama selain itu tadi, dia tidak pernah dilatih berinteraksi dengan orang secara langsung karena waktunya yang harusnya dia spend bermain dengan temannya, malah tidak bermain dengan temannya, malah dia menonton gadget gitu. Jadi kan faktor sosialnya juga terganggu, faktor yang lainnya juga terganggu gitu kurang lebih. Ini penjelasan yang paling sederhana deh. Iya. Nah, gimana bedainnya ciri-cirinya nih anak-anak yang udah mulai bedain bahwa emang yang dia marahnya biasa aja sama yang marahnya ini agresif karena dia terlalu banyak nonton atau terlalu banyak main game gitu. Nah, ini memang mungkin orang tua agak susah ya, karena apalagi dengan membaca media sosial, seringkali juga orang tua itu jadi, kayaknya anak saya gangguan deh, Padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang normal. Cuma antara satu orang dengan orang lainnya, kata terganggu itu pun sebenarnya bervariasi. Maka itu sebenarnya feeling orang tuanya banget yang harus merasakan. Makanya tadi saya bilang, kita coba detox dulu. Kalau setelah di detox ternyata dia masih marah-marah, berarti mungkin bukan itu penyebabnya gitu. Emang kadang kita harus trial error, karena kita kan punya anak cuma 1 atau mungkin 5 gitu ya Tante ya. Tapi beda-beda tiap anak. Cuman maksudnya kita nggak tahu variasi 100 anak. Kalau dokter anak atau psikolog, itu kan mereka udah pernah melihat 100 anak, jadi mereka tahu tuh, oh ini tuh masih normal, oh ini tuh yang enggak. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang tua yang punya anak 1, anaknya 5, mungkin udah mulai bisa membandingkan, oh ini si kakak kok kayaknya nggak kayak gini. Nah, tapi kalau yang anaknya 1, 2 kayak saya, mungkin caranya adalah kita coba dulu stop menggunakan gadget selama beberapa hari. Kalau ternyata ada efeknya baik, ya teruskan. Berarti dia memang mungkin masalah emosinya itu mungkin ada dipengaruhi oleh gadget. Tapi kalau seandainya ternyata enggak, ternyata enggak, itu memang masih banyak banget kemungkinan anak itu jadi gampang emosional. Entah dia temperamennya, entah dia karakternya, atau memang mungkin ada gangguan interaksi yang harus membutuhkan bantuan psikolog. Kalau seandainya orang tuanya udah bingung menebak-nebak, sebaiknya langsung ke psikolog sih. Karena orang tua pun nggak bisa jadi semuanya kan, karena kita bias kadang-kadang ya. Jadi kita merasa kayaknya anaknya gangguan deh, tapi ternyata sebenarnya enggak. Atau justru enggak, anaknya nggak gangguan, ternyata gangguan. Nah, jadi lebih baik kita meminta penilaian yang objektif gitu. Ya. Nah, red flag-nya nih apa nih, yang bahwa kalau kayak gini ini udah pasti harus gitu. Kalau seandainya kita benar-benar merasa anak kita itu ada gangguan, kuncinya itu ada 2, terganggu perkembangan dan pertumbuhannya dia. Nah, terganggu perkembangan dan pertumbuhannya dia, lebih luas lagi kita bisa mengartikan terganggu si anak itu berfungsi secara normal sebagai manusia. Apa tuh maksudnya? Jadi anak-anak misal usia 2 tahun, harusnya kan dia udah cerewet ya, udah banyak kosakata yang bisa dia dapatkan. Jangan lupa gadget itu bisa bikin anak terlambat bicara. Kalau dia terlambat bicara, berarti udah ada tanda gangguan tuh. Nah, itu harus kita waspadai, red flag gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu dari perkembangan bahasa. Walaupun lagi-lagi ketika anak terlambat bicara, gadget bisa menjadi salah satu pengaruhnya, tapi tidak menutup kemungkinan lain, kondisi-kondisi lain gitu. Itulah makanya kenapa harus kita langsung bawa ke dokter. Kalau seandainya memang dia sudah mulai terlambat bicara. Kenapa sih gadget kok bisa bikin anak terlambat bicara? Karena komunikasinya satu arah itu tadi. Banyak orang tua yang merasa anak saya jadi pintar bahasa Inggris karena nonton gadget itu kan sering ya. Nah, cuman belajar bahasa Inggris pun sebenarnya tidak harus dengan layar kan, tapi dia sebaiknya dia mengkomunikasikan itu gitu. Sama lah kayak kita orang gede, kita merasa
oh saya bisa bahasa Inggris, saya ngerti karena nonton film, baru dibawa ke Eropa nggak keluar suaranya. Karena nggak Beda, terlatih interaksi, iya bener. Karena nggak terlatih interaksi dua arah gitu ya. Jadi apa yang kita rasa, anaknya kayaknya pintar, tapi ternyata tidak sepintar itu sebenarnya, walaupun dia terlihat bisa belajar bahasa dari gadget gitu. Karena sekali lagi kalau udah berlebihan pasti ada yang terganggu di sana itu. Salah satunya tadi kalau dia terlambat bicara. Terus yang kedua, ketika misalnya udah memasuki usia sekolah, yang harusnya dia bangun pagi untuk sekolah, dia nggak mau karena dia kecapean, karena waktu malamnya dia kasihkan main game. Ya. Itu kan udah terganggu. Anak main game nggak apa-apa, selama dia sekolahnya beres, Ya, tugasnya makan, selesai. tidur, tugasnya selesai, mau nonton gadget ya nggak apa-apa dong. Tapi Hmm. kalau seandainya anaknya itu main game, tapi dia tidak bisa bangun pagi, PR-nya tidak selesai, tidak bisa tidur, gangguan tidur itu sangat berkaitan juga dengan gadget. Nah itu berarti sudah terganggu kan hidupnya, berarti itu adalah red flag, harus dibawa, harus kita selesaikan, hentikan permainan gadgetnya. Kalau orang tuanya nggak bisa kan pasti ada pemberontakan tuh dari anak. Kalau seandainya kita menghentikan gadgetnya dia, berarti kita harus minta bantuan pakai psikolog gitu ya, atau minta tolong ke dokter anak gitu. Dan nanti tuh harus kita lihat, karena ketika dia udah remaja itu makin susah. Mungkin Tante udah merasakan gimana mengasuh anak remaja ketika dia lagi nakal-nakalnya itu, karena susah. Karena kita kadang lihat ya berita-berita juga kadang serem-serem yang kayak anak itu marah besar karena nggak dikasih duit untuk main game, untuk internet atau segala macam. Itu kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi, koneksi antara kesenangan dengan membuat gadget itu udah kuat banget. Jadi yang dia tahu, saya itu harus merasa senang, dan cara saya harus merasa senang adalah ya dengan gadget. Jadi ketika dia nggak mendapatkan gadget, dia akan muncul emosional. Itu sebenarnya emosi yang meluap-luap besar, itu adalah bentuk pertahanan tubuh dia sebenarnya, supaya dia tetap bahagia gitu kan. Tapi yang dia tahu ya cuman gadget, makanya dia langsung nggak bisa berpikir logis, dia nggak bisa berpikir dengan jernih, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan anarkis. Pokoknya aku harus dapat gadget, harus dapat internet, harus dapat merasakan game online ini, baru aku akan happy. Apalagi kalau tontonannya mereka atau gamesnya mereka yang juga mengandung kekerasan ya, maka jadi akan lebih terpacu juga kan gitu ya kalau. Nah, ya ini tadi sebenarnya udah sempat disinggung tentang jenis tayangan ya. Nah jenis tayangan kan memang ada batasan usia, tapi kadang usia pun misalnya tayangan tertentu ya, walaupun anak-anak mereka ada yang saling pukul atau segala macam. Nah ini kunci dari kata pendampingan. Karena kalau seandainya ada pendampingnya, kadang kita perlu juga anak-anak itu melihat tanda kutip kekerasan, tapi dalam dosis yang oke, dalam dosis yang pas gitu. Karena itu adalah kesempatan kita untuk mengajarkan bahwa kakak nggak boleh kayak gitu ya. Tuh lihat efeknya kalau kakak mukul orang lain, jadinya misalnya si lawan kartunnya itu jadinya kesakitan, jadi nangis. Tuh itu adalah suatu contoh yang nggak baik, itu adalah media belajar. Cuman media belajar itu baru bisa jadi media belajar kalau ada pendampingan kan. Sedangkan kalau seandainya anaknya nonton sendiri, wah seru juga ya, aku kalau marah kita main pukul aja. Jadi dia mengambil yang itu gitu. Jadi dia mengambil yang itu, bukan justru mengambil pelajarannya gitu. Iya iya. Tapi kalau udah gede tuh udah susah tuh, nggak bisa teori begitu. Nah karena benar. mereka udah punya mau sendiri ya, udah lebih susah lagi untuk ngakalinnya gitu. Ya, nah ini makanya yang harus kita pupuk adalah usia kayak 5 tahun pertama, karena itu yang masih bisa kita atur. Tapi nanti kita kan, misal nih kayak usia 2 tahun, 3 tahun kita udah selalu bilang, memukul tuh nggak boleh, memukul tuh udah nggak boleh. Nah nanti nih, ketika dia udah nonton sendiri, ih kok jahat ya yang itu mukul, dia udah tahu gitu. Dia udah tahu dan dia udah tahu batasan gitu. Ya. Kita pun ketika dewasa pun kita ada orang yang melihat, ada 2 kelompok orang yang ketika melihat orang berantem tuh kayak, wah makin pukul gitu, karena mungkin dia background-nya atau pengalaman hidupnya melihat bahwa memukul itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan seru. Sedangkan kalau seandainya kita yang orang tua kita mengajarkannya lebih baik, nah kita akan merasa aduh nggak enak kok gitu sih cara menyelesaikan masalah. Jadi yang 5 tahun pertama itu yang mudah sebenarnya karena kita masih bisa mengawasi, dan itu sebenarnya bekal ketika dia usia remaja gitu. Oh ya, aku baru ingat, aku pernah dengar, aku lupa ya dengar di mana, apa di kelas apa
Jadi kan ada batas usia di mana anak itu belum tahu mana yang real, mana yang enggak gitu. Kalau misalnya kita dewasa kan udah tahu bahwa kalau film tuh bohongan kayak gitu. Pas sedangkan kalau anak-anak kan ini kan mereka tuh belum tahu mana yang real, mana yang enggak. Nah, itu umur berapa ya? Nah, itu ada PGET atau kalau nggak salah PGET ya. Jadi fase brain development-nya PGET itu yang menunjukkan bahwa usia berapa itu real. Nah, itu usia SMP, SMA itu dia baru mengerti suatu hal yang real. Makanya ini eksak angkanya mungkin nanti saya informasikan ditaruh di ini aja ya keterangannya. Karena contohnya adalah ketika kita mengajarkan konsep uang. Konsep uang itu kan abstrak juga ya Tante ya. Makanya kalau seandainya kita mengajarkan konsep uang pada anak usia 4 tahun, 5 tahun, atau usia sekolah dasar, itu tuh dia cenderung hanya menghafal saja tapi dia sebenarnya nggak ngerti. Itu baru bisa kita lakukan ketika dia usianya udah SMP, SMA. Karena dia akan lebih ngerti, oh uang itu suatu hal yang abstrak. Nah sama juga seperti tayangan-tayangan. Makanya sebenarnya tayangan yang real, yang seperti di film, yang menggunakan kekerasan, itu pun biasanya usianya 13 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas. Ketika si anak itu sudah bisa mengerti bahwa ini tayangan yang tidak real gitu ya. Jadi ini hanya imajinasi saja yang berupa cerita saja dan itu bukan suatu hal yang beneran terjadi gitu. Karena anak-anak kecil pun kita kasih contoh ekstrim kayak anak kecil misalnya orang tuanya kan suka nyandain mama cubit papa ya, mama cubit papa ya. Kita kan pengennya nyandain anaknya, tapi anak itu yang kayak jangan, karena dia nggak tahu kalau itu tuh nggak real gitu. Makanya sebaiknya tidak melakukan seperti itu gitu. Nah tapi kalau seandainya kita bayangkan kita melakukan itu pada anak remaja, yo cubit papa ya bodo amat. Karena dia tahu itu bohongan, karena itu dia tahu itu bohongan gitu. Iya. Nah oke. Apa efek jangka panjangnya kalau misalnya ini penggunaan media yang berlebihan sama anak ini dibiarkan terus-terusan gitu? Efek jangka panjangnya tuh apa sih? Oke, efek jangka panjang sebenarnya tadi udah banyak beberapa dibahas. Jadi itu kayak efek domino ya. Jadi yang awalnya dia tidak bisa meregulasi emosi, lama-lama ketika gede dia jadi orang yang tidak bisa mengontrol emosinya dia. Dia jadi orang yang gampang marah, gampang emosi, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu suatu hal yang bentuknya domino kan, efek domino. Kalau seandainya dia waktu kecil kehilangan waktu belajar ya waktu besar akhirnya dia mungkin kesulitan untuk mencari pekerjaan. Itu kan efek yang tidak kita sadari dan yang sebenarnya terasa banget adalah adiksinya itu tadi. Dia jadi nggak bisa mengontrol kegiatannya dia terus craving atau terus mencari pokoknya aku mau gadget dan akhirnya yang dia tahu ya gadget aja. Dia nggak tahu kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan seperti olahraga, main futsal atau main olahraga yang lain gitu. Jadi efek domino atau efek jangka panjangnya itu panjang. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa otak anak yang kecanduan, otak remaja yang kecanduan gadget itu sama tanda kutip rusaknya dengan otak orang yang mengalami kecanduan obat-obatan dan narkotika gitu. Makanya jangan heran kalau seandainya orang yang kecanduan gadget bisa sampai itu tadi ngebakar rumah orang tuanya, merampok. Karena kan beberapa saya kadang lihat tuh komen-komentar di berita tuh kadang ya nggak ada kerjaan gitu justru bacain komen ya. Orang-orang tuh sekarang harus diperiksa tuh anaknya, jangan-jangan dia kecanduan alkohol, jangan-jangan dia kecanduan narkoba. Nggak perlu kecanduan alkohol dan nggak perlu kecanduan narkoba, dia memang bisa melakukan itu karena itu tadi dopamin levelnya dia rendah karena belum dapat gadget, akhirnya dia emosional karena kan otak kita jadi wah saya dalam kondisi yang tidak oke nih, dopaminnya rendah, saya harus mencari sesuatu. Gimana yang saya tahu adalah dia nggak tahu tuh ada jalan ke pantai, nggak tahu dia ada jalan ke hutan yang sejuk karena koneksi itu tidak pernah terbentuk sebelumnya. Yang dia tahu ya koneksinya itu adalah jalan ke jurang itu tadi. Mana jalannya itu udah kokoh banget, megah karena saking seringnya dilewati gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak dapat itu, ya itu dia akhirnya melakukan suatu hal yang bahkan kriminal gitu, yang itu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, masih kecil, otaknya masih plastisitasnya tinggi, masih bisa diubah. Bangunlah jalur perjalanan lain yang lebih menyenangkan buat anaknya supaya dia punya alternatif kegiatan, nggak hanya gadget aja. Oke, nah
Berarti hal yang bisa dilakukan orang tua itu agar tidak terjadi hal yang nggak diinginkan seperti kayak tadi anak jadi agresif atau dan efek domino itu tadi, dari sejak dini kita harus mulai membatasi dan mendampingi ya. Iya itu. Karena kadang sebenarnya masalahnya adalah kita suka, orang tua pun kita jadi suka keterusan, yang dalam artian kayak saya misalnya, udahlah nggak apa-apa hari ini aja 30 menit, besoknya udahlah nggak apa-apa 30 menit, nggak apa-apa, besoknya udahlah nggak apa-apa, udah capek banget 30 menit, tahu-tahu anaknya udah remaja. Ya, nggak berasa. Udah muncul emosi, udah muncul gangguan emosi yang nggak bisa diubah. Itu sebenarnya yang susah tuh kadang di orang tuanya kan, karena ketika sadar banget ketika saya waktu itu memutuskan untuk oke nih anak udah nggak bener nih, gadgetnya harus dihentikan. Nah periode perubahan itu, wah pasti berantem tuh sama anaknya. Dia teriak-teriak, mau gadget, nonton segala macam, dia teriak-teriak. Tapi itu adalah titik penentu kita sebenarnya. Apakah kita tanda kutip kalah sama si anak atau enggak? Akhirnya ya udah kita harus keluar, kita harus cari kegiatan lain. Begitu udah bisa merasakan enaknya, ya udah dia berhenti. Karena yang susah itu adalah mengubah kebiasaan kan. Ya. Karena kita sebagai orang tua kadang ya itu tadi harus masak, harus ngerjain banyak hal lain. Paling gampang tuh memang gadget. Padahal sebenarnya kalau dicari ada berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin Tante juga bisa sharing ya. Jadi dia bisa juga sebenarnya main sesuatu yang bukan gadget, yang sendirian, terus ibunya bisa melakukan kegiatan lain gitu. Ya. Tapi harus dicari tahu memang alternatif itu apa. Dan ada banyak ya Tante ya. Nanti jadi satu sesi sendiri itu. Iya. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi kan kalau tadi kan kalau masih kecil, misalnya kita udah membaca tanda-tanda ini anak kayaknya mulai ada yang salah deh. Kita kan bisa langsung hentikan. Nah, sedangkan aku nih aku agak mengalami ini. Aku kayak ada ngerasa anakku kayaknya nih dia mulai kebanyakan deh kayaknya nonton atau pakai gadgetnya. Tapi kan mereka itu harus sekolah ya di usia SMP SMA itu. Sehingga kayak mereka kan butuh waktu untuk bikin tugas, tapi yang harusnya mereka bikin tugas mereka main atau mereka nonton. Sedangkan tapi kalau gadgetnya kita ambil nggak bisa juga gitu, karena kan karena dia harus bikin tugas gitu. Jadi tapi kalau dikasih mereka nggak ini. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, kalau seandainya kita berbicara anak yang sudah remaja ya, dia harus tahu konsekuensi sih Tante. Ketika dia akhirnya tugasnya tidak selesai karena dia yang harusnya waktu ketika dia main gadget dia malah nonton, dan akhirnya dia nggak ngerjain tugas, dia harus tahu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Entah di sekolah itu gimana, entah dia nanti nggak dapet nilai yang baik. Tapi lagi-lagi anak itu kan dia belum bisa berpikir ke depan, dia belum tahu tuh efek jangka panjang ketika dia tidak dapat nilai yang baik itu gimana. Apakah sekolahnya dia jadi bermasalah atau jadi nggak bisa dapat universitas yang bagus. Nah ini mungkin yang orang tua Asia kadang belum familiar, karena kalau saya lihat orang tua di sini beberapa tuh melakukan itu. Kadang mereka membiarkan anaknya susah, ya udah ketika kamu nggak ngerjain PR, terus kamu konsekuensinya nilainya jelek. Bukan berarti kita orang tua Asia kan biasanya gini, kan mau bilang kan, tapi dibantu, tapi dibenerin. Akhirnya orang tuanya kesana kemari, gimana nih anaknya biar nilainya bagus, dilesin kemana-mana. Nah tapi kalau orang tua di sini biasanya yang saya lihat adalah mereka oke, kamu nilainya jelek, oke kita sini duduk, kita lakukan evaluasi dalam artian kita memperlakukan si anak tuh seperti orang dewasa. Kira-kira nilai kamu buruk, kamu sedih nggak? Oke sedih, oke mama ngerti kamu sedih. Tapi sekarang plan kamu gimana? Kira-kira kenapa nih kemarin? Oh karena nggak ngerjain PR. Oh ya udah, kenapa? Kok nggak ngerjain PR? Oh iya karena kebanyakan main gadget. Oke, sekarang kita atur waktunya. Kamu mau main gadget berapa lama? Bukan berarti nggak boleh ya. Ini yang sering terjadi ketika kita mengatur anak dengan cara sama sekali nggak boleh. Justru dia kemungkinan gagalnya tuh makin besar. Ini banyak yang terjadi sama kayak orang. Contohnya kecanduan merokok ya, terus kita bilang stop merokok, sama sekali nggak boleh. Kecenderungan dia kembali ke merokok itu jauh lebih besar dibandingkan dia pelan-pelan. Karena itu tadi level dopamin kalau misalnya dia langsung kita turunkan, dia justru bersifat agresif. Nah itu yang kita harus bicarakan dengan anak karena dia udah besar. Pun kalau misalnya dia akhirnya mengulang itu, ada beberapa orang tua yang ini mungkin budaya di barat ya, yang banyak yang melakukan ini.
ya udah anaknya ambil gap year. Kenapa? Karena nggak keterima universitas orang dianya gitu. Dan akhirnya gap year. Dan biasanya nih di gap year ini anak-anak tuh justru sangat-sangat rajin belajar karena dia merasa ya teman-teman saya udah masuk sekolah, ternyata saya belum, orang tua saya nggak bantu. Dalam artian nggak bantu tuh bukan berarti kita lepas anaknya gitu ya, tapi lebih ke arah orang tuanya nggak mau nyariin kampus, nggak mau bantu segala macam gitu. Nah ini yang kadang kita merasa aduh kasihan anaknya masa gitu. Cuman kalau seandainya kita terus kasihan, anaknya jadi nggak tahu konsekuensi itu sih. Iya ya. Bisa nggak kira-kira? Karena ini kan teoritis sekali ya. Kalau saya ngelihat dari pengalaman orang sih, pengalaman orang tua. Tapi benar sih, itu juga apa yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya emang kan gurunya kan suka WA kan, Bu, anaknya belum ngumpulin ini gitu. Miss, kasih tahu aja anaknya langsung kalau memang ada konsekuensinya ya jalanin aja konsekuensinya. Misalnya dia nggak ngerjain PR terus dia nggak dapat nilai jelek ya udah nggak apa-apa kasih aja gitu. I don't mind gitu kayak. It's okay, itu konsekuensinya dia yang memilih untuk itu gitu. Iya, nah oke, jadi seru banget nih ngobrolnya hari ini, nggak kerasa udah berapa menit nih. Nah jadi kesimpulannya tadi gadget itu pasti kita nggak bisa lepas dari gadget gitu kan. Kita pun sebagai orang tua pasti juga butuh gitu kan. Nah tapi yang penting kuncinya adalah pendampingan dan juga dibatasi waktunya gitu ya selama masih bisa gitu, karena kalau udah gede nanti akan semakin susah lagi untuk membatasi dan mengawasinya gitu karena mereka udah jauh lebih pintar daripada kita gitu. Ya betul. Nah oke. Buat closingnya ada yang mau disampaikan nggak buat orang tua di sini? Jadi orang tua itu susah banget. Susah banget. Jadi kadang gadget itu terlihat sebagai tanda kutip jalan pintas karena benar sekali dikasih gadget, anak bisa duduk diam gitu, sedangkan kita bisa melakukan kegiatan lain. Tapi ternyata itu sebenarnya menjadi masalah baru di kemudian hari yang tidak terlihat, yang justru makin bikin orang tua itu susah. Entah itu telat bicara, sampai kita harus bolak-balik ke terapi, entah anaknya itu jadi tanpa sadar dia jadi gampang marah. Kalau anak gampang marah dan gampang tantrum, kita juga makin berat dan berbagai masalah pada saat remaja gitu. Remaja itu lebih susah lagi gitu ya. Jadi kalau seandainya memang benar-benar kesulitan mengatur waktu, mungkin kita butuh bantuan karena entah itu bantuan suami atau bantuan support system di sekelilingnya untuk misalnya bantu jaga anak. Karena nggak bisa kita dikit-dikit kasih gadget ke anaknya, dikit-dikit kasih gadget ke anaknya, berarti ada suatu hal yang harus diubah nih. Kenapa kok kita begitu overwhelmed sampai kita sangat membutuhkan gadget untuk menenangkan anak. Tapi sekali lagi gadget itu adalah sarana belajar yang bagus, banyak banget program-program di aplikasi yang bagus untuk anak dan itu sebenarnya bisa diberikan. Tapi kuncinya tadi udah disampaikan juga sama Tante, harus ada pembatasan dan pendampingan. Jadi jangan gunakan gadget untuk babysitter, menenangkan anak, tapi gunakan gadget sebagai media belajar gitu. Oke, thank you so much buat waktunya. Ngobrol-ngobrolnya seru banget. Sampai ketemu lagi. Dah. Oke, terima kasih Tante. Dadah. Thank you.